yang harus dipersiapkan nih kalau kita baru mau mulai berinvestasi di saham, Mas Resto? Iya, sebenarnya kalau kita mau mulai investasi ya, itu kita melihat dulu nih tujuan investasi kita ini untuk apa sebenarnya, untuk jangka Tujuan, panjangnya oke. untuk, iya, untuk menambah aset kita atau, mengamankan aset kita. Nah, di situ baru kita lihat, apa sih namanya, baru kita mau mulai, investasi kita, kita Mhm, kayak buka akun dulu, sekuritas oke. di website sekuritasnya dan juga kalau misalnya ada juga yang namanya, di aset manajemen ya. Itu kayak Mhm, kita, nggak usah pusing-pusing nyari informasi apa-apa, tapi kita cukup daftar dan nanti kita dikasih pilihan kayak reksadana saham atau oke. reksadana campuran atau reksadana obligasi gitu sih, Mbak. Oke, nah kita mulai dulu dari yang paling dasar tuh ya, harus tentuin tujuannya dulu. Nah kalau menurut Mas Iya. Restu nih sebetulnya kalau berinvestasi di saham tujuannya ini cocoknya yang jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang sih Mas Restu bisa dikasih contohnya nggak yang realnya? Iya, kalau untuk, investasi itu baiknya kayak untuk, jangka panjang gitu kan, kayak Mhm, misalnya kita mau beli suatu, perusahaan ya kan yang ada di pasar, sekunder itu untuk, gimana sih setahun ke depannya kita untuk, apa namanya, menaruh uang kita agar, nantinya dapat bermanfaat di, jangka, di waktu yang akan datang gitu, Mbak, seperti 2 oke atau 5 tahun ke oke. depan Mhm gitu, mhm. Mbak. Berarti kita harus tentuin tujuannya tadi ya, misal mungkin ada yang mau beli rumah, atau menikah, atau yang lainnya Betul, pendidikan anak gitu ya, spesifik, baru deh kita iya mulai masuk di investasi saham. Nah, pilih-pilih sekuritasnya sekarang yang suka bikin bingung juga. iya Tadi ya Mas Restu juga tadi sempat bilang boleh pilih sekuritas atau boleh ke aset manajemen nih. Nah, buat yang belum tahu nih iya. mungkin perbedaannya, boleh dijelasin lagi nggak Mas Restu perbedaannya antara kalau kita invest langsung dengan, sekuritas gitu atau kita memilih untuk investasi melalui aset manajemen nih, bedanya apa sih sebetulnya Mas Resto? Ya, kalau dari invest sendiri dari sekuritas, itu kan kayak kita, daftar sekarang namanya udah banyak yang online registration ya, kalau untuk sekuritas Mhm, sendiri. Jadi itu mhm, kayak, kita daftar lewat website-nya, dari sekuritas itu oke, sendiri, kita lihat, daftar, langsung, isi formulir dan persyaratan-persyaratan yang ada, itu bisa kita langsung dapetin, rekening dana investornya selama 3 sampai seminggu ya. Nah, mhm, kalau sedangkan dari apa namanya, aset manajemen, itu kan kita kayak nantinya setelah kita daftar, daftarnya itu lewat, customer service ya, yang nantinya itu akan dikasih pilihan apakah si investor ini itu akan, masuk ke reksadana yang ada 3 pilihan kayak reksadana campuran atau reksadana obligasi atau reksadana saham. Yang nantinya, oke, ini kategori masuk ke profil dari diri investor ya, nantinya itu mhm, cenderung masuk ke reksadana yang mana gitu, Mbak. Jadi, bedanya kalau misalnya kayak di sekuritas itu kan ada yang namanya itu kayak kita sendiri, transaksi langsung, itu kayak ada fee transaksinya kayak misalnya yang umum 0,15 untuk, beli dan juga 0,25% untuk fee jualnya. Sedangkan reksadana kalau misalnya dia dalam kan dibatasin waktu ya, itu minimum 1 tahun ya. Kalau dia, ngejual di bawah 1 tahun akan kena fee-nya itu 3%, Mbak. Tapi kalau dia lebih dari 1 tahun itu tidak ada fee-nya, gitu, mhm Mbak. mhm. Jadi, tergantung lagi tadi ya, kalau memang mau mengelola investasinya sendiri, khusus di saham gitu bisa pilih sekuritas, tapi kalau misalnya masih bingung Iya mungkin bisa pilih, aset manajemen tadi ya, dengan reksadana-reksadananya tadi ada macam-macam tipenya, reksadana saham, campuran, dan yang lainnya. Nah, kalau kita sekarang spesifik lagi nih, mau milih sekuritas, kan ada banyak banget nih sekuritas Mas Restu sekarang di Indonesia. Nah, pilihnya tuh, ada iya. pertimbangan khususnya nggak sih buat milih sekuritas yang baik? Karena tadi ada salah satu hasil survei juga yang mengatakan salah satu hal penting, untuk berinvestasi di saham itu pilih sekuritasnya yang top. Nah, ada kriteria tersendiri juga nggak sih nih dalam memilih sekuritas yang terbaik, Mas Restu? Ya, kalau untuk, milih sekuritas, di Bursa Efek juga sudah menyediakan kayak, anggota Bursa Efek sekuritas-sekuritas di situ sudah terdaftar untuk Mhm, memilih yang terbaik, bisa memilih yang MKBD-nya itu, 250 miliar yang nantinya itu oke. akan ada fasilitas-fasilitas lain yang lebih unggul ya dibanding yang di bawah 250 miliar. Nah, di situ juga, nantinya, si investor bisa melihat, fee transaksinya itu untuk, jual dan belinya berapa, bisa melihat yang paling murah dan juga untuk, saldo deposit awalnya. Biasanya kan kalau Mmm, kaum milenial itu nyarinya yang semurah-murah mungkin kan dan, oke saat ini udah banyak juga sekuritas yang menyediakan, dengan deposit awalnya 100 ribu gitu, Mbak. oke. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.